Jamurnya wow. Udah di atas 5 bulan panennya. Ini udah 5 bulan nah kan? Di atas 5 bulan malah umur loknya ya. 250 sampai 300 kilo per hari jamur segar. Pendirian kumbung sebaiknya kita berada di bawah pokok-pokok kayu yang besar. Iya. Nah, hari ini saya lagi jalan-jalan ke tempatnya master saya, si pelopor atau pendiri Kampung Jamur. Ya, kita bisa bertemu langsung sambil melihat kumbung, mereview kumbungnya, ya bagaimana beliau mendirikan atau berwirausaha atau membina kelompok ya. Jadi di sini seluruh kampung, seluruh penghuni di kampung ini atau kompleks atau kelurahan ini sudah menggeluti usaha budidaya jamur tiram berkat didikan atau berkat bimbingan beliau. Nah, hari ini kita masuk saja ya. Nanti kita review lah. Salah satu kumbungnya sederhana, tapi kalau ditanya kesejukannya atau suhunya jangan ditanya lagi ya. Di sini suhunya sejuk sekali nih. Cocok. Ya, salah satu kumbungnya sederhana dari papan. Dan ini juga kita masuk aja ya. Kita door ya. Langsung kita bongkar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Bapak Daniel Khairi, panggilan Pak Daniel. Ya, pendiri Kampung Jamur bersama istri ya Pak ya? Iya. Jadi beliau ini jasanya tidak bisa kami sebutkan lagi ya. Jadi ini adalah salah satu kumbung yang produktif, masih produktif. Tapi ini loknya sudah lama tapi tetap bagus ya Pak ya? Iya. Umur loknya sudah lama ini Hu. Jadi walaupun loknya kategorinya sudah banyak yang tua, tapi jamurnya wow. Udah di atas 5 bulan panennya. Ini udah 5 bulan nah kan? Di atas 5 bulan malah umur loknya ya Pak. Iya, Jadi umur loknya di atas 5 bulan. Ini di atas 5 bulan. ini contohnya. Jadi di sini nggak ada tipu-tipu, memang kualitasnya insya Allah bagus. Jadi makanya saya langsung survei ke sini. Jadi teman-teman atau suhu-suhu mudah-mudahan bisa termotivasi juga. Kalau di sini loknya beratnya sekitar 1,5, 1,4 atau 1,5 antara itu. Jadi loknya di sini kepadatannya memang padat ya. Kami mengisi atau ngeloknya manual ya Pak ya. Manual. Jadi ngeloknya manual. Kalau beratnya rata-rata 1,4 sampai 1,5. 1,5 dengan ukuran plastik 1735. Ukuran plastik 1735. Jadi sedikit diceritakan ya Pak ya. Kalau biasanya di sini kan teman-teman kendalanya itu perawatan. Iya. Apakah kalau dengan kondisi kumbung seperti ini kan, ini kan kumbungnya kalau kita rasakan langsung, walaupun di luar kan panas terik ya, tapi di dalamnya tetap sejuk. Yeah. Nah, rahasianya dan bagaimana perawatannya, penyemprotannya kapan saja gitu. Apakah kadang-kadang sebenarnya intinya untuk pendirian kumbung sebaiknya kita berada di bawah pokok-pokok kayu yang besar. Iya. Pertama. Yang kedua, kalau soal penyiraman itu tergantung daripada cuaca. Kalau seandainya cuaca masih normal, kita cukup sekali dalam 15 hari menyiram. Wow. Normal. Iya. Tapi ada keadaan yang luar biasa. Kadang-kadang udah 1 bulan atau 20 hari ini tidak pernah hujan. Nah, paling-paling sekali seminggu lah kita. Sekali seminggu. Jadi bukan berarti harus setiap hari ya Pak ya? Tidak usah tiap hari. Jadi intinya teman-teman, kalau kondisi di ruangan ini tetap stabil atau masih sejuk, walaupun tanpa disiram, pertumbuhannya masih normal seperti ini. Ini kan kita lihat nih, pantainya nggak ada bekas siram kan, nggak ada bekas semprot, tapi jamurnya putih, nih putih kinclong.
Jadi memang ada trik tersendiri ya Pak ya. Ya, tengok ini. Nah itu. Jadi kalau ini nggak diragukan lagi kalau master kita, nanti banyak lagi kita cross check, nanti kita bahas. Jadi teman-teman mau ingin bertanya silakan nanti buat di komentar ya. Kalau langsung pesan boleh juga nanti. Ya Pak ya? Ya. Kami juga melayani penjualan Iya. backlog. Penjualan Kami backlog, penjualan jamur segar, backlog, backlog. apalagi sampai nanti pengolahan. Iya, Apa, pengolahan. Misal nugget. Nugget. Ada nugget, ada yang namanya palai, Iya. ada yang namanya rendang. Nah, inilah rendang inilah suatu kuliner kami yang sudah mancanegara, sudah masuk ke seluruh negara. Iya, udah ekspor ya Pak ya. Ekspor. Benar sekali. Ini bukan apa ya? Bukan promosi, tapi memang sudah beberapa tahun ini, sudah lebih dari 2017. Ya, sudah 2017 olahan dari kalau di sini kelompok ya Pak ya. Iya, kelompok. Nah, kelompoknya kalau olahan memang berkelompok karena tidak bisa dihandle sendiri. Biasanya kalau pengolahan rendang sudah ekspor ke Meksiko ya Pak. Ke Meksiko, ke Rusia. Ya, ke Rusia. Jadi Meksiko, pokoknya ke Taiwan termasuk itu. Ke Belanda, kemarin ke Belanda. ya. Bahkan ada yang datang dari Swedia, dari Belanda, banyak macam-macam semua. Ya, jadi intinya kalau di sini sudah hampir seluruh aspek yang digeluti ya Pak ya. Seluruh aspek mulai dari produksi, penjualan dalam bentuk segar, penjualan hasil loknya, pengolahan. Jadi Mau budidaya boleh, Budi- mau sampai iya. pengolahan boleh. jadi di sini sudah semuanya, produsen dan juga sudah menjadi distributor juga ya Pak ya. Jadi misalnya kalau ada, karena Bapak ini kan pendiri ya atau pencetus Kampung Jamur. Nah, bagi warga atau masyarakat sekitar yang sudah budidaya dalam skala kecil, nanti mereka kan keterbatasan pemasaran. Jadi Bapak inilah yang menjadi distributor. Ya, membantu atau menampung. Jadi sangat membantu sekali bagi masyarakat ya. Karena salah satu kendala kita di dunia jamur ini kan memang pemasaran, apalagi dalam skala kecil. Jadi seandainya rumah tangga atau ibu rumah tangga di sini yang membuat sedikit-sedikit, sekilo 2 kilo, beliaulah yang membantu untuk memasarkan atau menampung, sehingga mereka-mereka yang masih menengah ke bawah tetap terbantu ya Pak ya. Iya, terbantu. Nah, jadi itulah positifnya kita kalau saling berbagi. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan juga ya. Kalau ingin jalan-jalan ke sini, Bapak ini sangat welcome ya. Datang ke sini, kalau di luar kota biasanya bawa oleh-oleh Pak ya. Kalau dari Jawa boleh juga nanti datang bawa oleh-oleh. Nanti kalau pulang kami bawa juga, kami kasih oleh-oleh. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya pembahasan yang bisa kami jelaskan, cuman yang harus kami jelaskan ya sesuai permasalahan yang teman-teman alami. Ya Pak ya? Komentarnya ya. Iya. Jadi kemarin kan permasalahannya perawatan di kumbung, ada yang menyiram seperti menyiram bunga. Nggak perlu seperti itu teman-teman. Yang penting suhunya sejuk. Kalau di sini saya akui kumbungnya sangat bagus. Ya, sederhana, efektif karena di bawah pokok pepohonan yang rindang. Ini kuncinya Pak ya. Iya, cukupnya. Ini masih masih ada lokasinya. Ya. Jadi ada beberapa kumbung nih. Kalau di sini total isi loknya berapa sekarang Pak? Kira-kira. Ya, lok yang standby yang tumbuh. Kalau di pondok ini sekitar 5 ribuan ini. Iya, yang di sini juga 5 ribuan. Nah, 5 ribuan. Jadi sekitar 10.000 lok. Wih, itu yang gagah. Wah, ini yang gagah. Gagah artinya mantap jiwa. Ya, jadi bagi yang belum semangat, semangat terus ya. Kalau ada kegagalan itu biasa, ya Pak ya. Kalau kegagalan itu biasa ya Pak ya. Karena di dunia jamur itu yang 100% itu tidak ada. Hanya milik Tuhan. Iya. Yang Jadi sempurna. kalau gagal dari 1000 gagal 100 itu masih oke, masih jos.
Tapi kalau gagal 1000, bikin 1000 gagal 1000 ya melapor lagi ke sini nanti. Itu kami tambahkan di sini kampung jamur 250 sampai 350 kilo per hari. Itu didistribusikan di berbagai kota ya Pak ya? ya. Ke Pekanbaru, pokoknya Sumatera Barat semuanya. Sumatera Barat. Jadi kalau kampung jamur ini memang sudah ternama lah istilahnya, memang ikonnya jejamuran di Sumatera Barat, tidak lagi di kota Payakumbuh tapi Sumatera Barat. Jadi sangat bersyukur kita ya teman-teman. Nah kalau ada pertanyaan nanti silahkan, masih banyak sih yang dibahas, seperti ini masih seputar kumbung ya, apalagi nanti keunikan kalau di dunia jamur stemer ya, kalau di sini namanya kami tungku aja ya Pak. Tungku. Oke Pak, terima kasih banyak. Ya, sukses sama-sama. selalu. Ini suhu saya ini. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.